Minasan konnichiwa. Kembali lagi di Wagomu Japanese Class, masih bareng Manda pastinya. Hari ini kita akan belajar bahasa Jepang lagi. Nah, materi kali ini materi pelengkap aja sih teman-teman. Aku mau ngasih tahu kalian ada beberapa pola kalimat yang menggunakan basic ma. Apa sih Kak basic ma itu? Nah, itu mah bahasanya aku aja sih guys. Jadi di pola kalimat ini ada yang mengandung kata maknya gitu, huruf maknya gitu. Nah, kira-kira apa aja? Kalau teman-teman penasaran, pantengin videonya sampai selesai. Selamat belajar. Ya, yang pertama ada pola kalimat yang menggunakan mada. Mada ini sendiri artinya adalah belum. Jadi kalau kita mau menyatakan suatu pernyataan untuk bilang bahwa kita tuh belum melakukan sesuatu atau sesuatu ini tuh belum terjadi, kita bisa menggunakan mada. Dan pola kalimatnya biasanya mada ini ditambah dengan kata kerja guys. Cukup seperti itu aja rumusnya. Misalnya Manda mau bilang, aduh aku tuh belum makan siang nih. Nah belum kan? Belum berarti kita pakai mada ya. Jadi bahasa Jepangnya bisa seperti ini guys. Watashi wa hiru gohan wo mada tabemasen. Kayak gitu. Aduh aku belum makan siang nih. Gitu guys. Yang kedua teman-teman, berikutnya ada mae ni atau no mae ni. Oke, artinya apa sih Kak? Ini bisa memiliki dua buah arti. Ini artinya bisa jadi sebelum, bisa jadi di depan. Kayak gitu guys ya. Nah rumusnya ini ada dua juga, tergantung dari kata apa sih ini tuh gitu ya. Kalau misalkan kata kerja, berarti rumusnya kata kerja bentuk kamus ditambah maeni. Kalau misalkan kata benda, berarti kata benda ditambah no maeni. Nah, ada dua rumus yang harus kalian ingat ya. Oke, misalnya nih, kalau untuk yang artinya sebelum, aku misalnya mau bilang sebelum tidur, aku sikat gigi dulu. Nah, bahasa Jepangnya bisa menjadi seperti ini. Watashi wa neru mae ni hao migakimasu. Kayak gitu guys. Neru mae ni ya, nerunya bukan nemas ya. Bukan jadi bentuk yang lain tapi menjadi bentuk kamus. Neru mae ni. Kayak gitu. Itu yang untuk arti sebelum, yang artinya saya sebelum tidur sikat gigi dulu. Nah, untuk yang kata benda ya. Misalnya aku mau bilang bahwa Pak Tamura tuh diem di depan pabrik loh, atau Pak Tamura tuh ada di depan pabrik. Nah, bahasa Jepangnya jadi seperti ini. Tamura-san wa kojo no mae ni imasu. Gitu guys. Jadi Pak Tamura ada di depan pabrik. Gitu, gampang kan? Kita masuk ke pola kalimat yang ketiga. Yang ketiga ini adalah masenka. Masenka. Ya, sering denger dong bla 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 masenka di belakangnya ya. Oke, secara harafiah mungkin artinya adalah maukah? Maukah? Kayak gitu. Dan biasanya pola masenka ini tuh kita pakai untuk meminta persetujuan dari orang lain ya. Untuk pola atau rumus masenka ini tuh biasanya kata kerja ditambah maseng ditambah ka ya, dimana si ka ini tuh kayak bertanya ya, kalian tahu kan seperti itu. Oke, misalnya Manda kasih contoh ya, aku mau ngajakin kalian nonton di bioskop bareng-bareng. Oke, misalnya kayak gitu, aku coba bahasa Jepangin kira-kira seperti ini. Eiga o issho ni mimasen ka? Kayak gitu guys, mimasen ka? Jadi kayak aku tuh ngajakin kalian, yuk kita nonton bareng, kayak gitu guys. Atau yang lebih krusial lagi mungkin ya, misalnya ada yang ngajakin nikah. Ups, ngajakin nikah guys. Gimana sih biasanya pola pertanyaannya bisa pakai masenka nggak sih? Bisa banget. Misalnya kayak gini nih si cowoknya ngomong. Watashi to kekkon shimasen ka? Maukah kau menikah denganku? Wah, mau nggak ya? Gitu guys. Oke, kita akan langsung lanjutin ke pola kalimat berikutnya. Ada masyo. Masyo. Wah, kalau masyo ini kalau dalam bahasa Indonesia sama dengan bentuk ajakan ya teman-teman. Jadi seperti ayo, let's go. Kayak gitu, ayo ya intinya ya. Dan rumusnya sendiri gimana sih Kak kalau pakai masyo ini? Masyo ini biasanya kata kerja bentuk mas ya. Masnya kita coret, ganti dengan masyo. Sesimpel itu aja teman-teman. Misalnya nih ada yang ngomong seperti ini.
Nihongo de hanashimashou. Nihongo de hanashimashou. Wah, biasanya ada orang yang kalau diajuin pertanyaan kayak gitu tuh langsung takut. Kenapa? Karena dia ngajak, ayo kita bercakap-cakap dalam bahasa Jepang. Wah, berani nggak nih kalian? Ya, pola kalimat yang kelima teman-teman ini adalah mashoka. Jadi masho ditambah ka. Nah, maka bentuknya jadi kalimat pertanyaan gitu ya. Tapi maksudnya untuk apa sih pola ini tuh? Kalau mashoka ini artinya adalah kita kayak ngajak sebenarnya, lebih ke mengajak, tapi kita nanya dulu nih kayak gitu. Mau nggak sih kayak gitu ya teman-teman, mirip-mirip sebenarnya. Nah, misalnya aku tuh mau ngajakin kalian untuk baca buku bahasa Inggris, katakanlah seperti itu. Oh ya, aku belum nyebutin ininya ya, rumusnya ya. Rumusnya mirip-mirip sih sama yang sebelumnya, yaitu kata kerja bentuk mas. Masnya kita coret ganti dengan mashoka, kayak gitu. Dan nanti kalau kalian ngomong tuh intonasinya harus agak naik karena ini kalimat pertanyaan. Misal Manda tanya gini sama kalian, Kyou wa eigo no hon o yomimashou ka? Hari ini gimana kalau kita baca buku bahasa Inggris? Gitu guys. Nah, kita langsung aja ke pola kalimat yang terakhir. Ini pastinya kalian juga sering sekali mendengar kata-kata ini guys, yaitu kara made. Ini udah satu paket, kalau udah kara biasanya tuh sama made juga ya teman-teman. Yang artinya adalah dari sampai. Kara made itu dari sampai. Oke, untuk rumusnya sendiri seperti apa sih Kak? Untuk rumusnya sendiri kita biasanya dipakein kata benda. Jadi kata benda kara, kata benda made. Udah kayak gitu doang. Jadi kalau misalkan itu bentuknya bukan kata benda, kalian harus ubah dulu menjadi kata benda terlebih dahulu. Kayak gitu caranya ya. Oke, contoh kalimatnya misalnya gimana sih Kak? Misalnya aku mau bilang kalau aku tuh kerja dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Maka bahasa Jepangnya kita pakai karamade jadi seperti ini. Watashi wa getsuyobi kara kinyobi made hatarakimasu. Saya kerja dari hari Senin sampai dengan hari Jumat gitu guys. Dan karamade ini fleksibel, kalian bisa gunakan juga untuk konteks-konteks lainnya. Asalkan ada jangka waktu tertentu, misalnya Senin sampai Jumat atau jam sekian sampai jam sekian, itu kalian bisa juga menggunakan karamade tersebut guys ya. Jadi aku bonusin gak cuma 5 pola kalimat tapi ada 6 ya. Dan aku yakin untuk jenjang N5 dan N4 kalian harusnya udah bisa menguasai pola kalimat yang Manda sebutkan tadi ya. Yang belum boleh langsung dicatat di catatannya atau di kamus personal atau dimanapun kalian biasa menulis rumus atau kamus, mangga silakan ditulis ya. Semoga bermanfaat dan mungkin kita akan bertemu lagi di lesson-lesson berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel ini biar Manda dan teman-teman di sini makin semangat sharing ilmu dan info buat kalian semua. Oke guys, kalau gitu kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Manda pamit, arigato, mata nih.